Waktunya reaction manga. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya Sana Sama, channel di mana Sana dapat membagikan hobi dan kesenangan Sana pada kalian semua. Itu Sana Sama desu minasan. Genki desu ka? Genki desu ka? Jadi ya, video kali ini Sana mau nge-reaction manga yang lagi mind blowing ya. Latar ceritanya, tapi bukan Jujutsu Kaisen, bukan One Piece, bukan My Hero Academia, tapi Boruto. Kali ini Sana mau reaction untuk Boruto chapter terbaru yang cukup gimana ya? Gimana ya bilangnya, kayak ya boleh sih kalau bikin plot armor semacam itu, tapi ini jadi nambahin aturan baru dalam dunianya ya, dan itu sangat apa ya istilahnya, nggak ketebak banget itu, unexpected. Dan aku nggak tahu sih apa yang dipikirkan oleh Masashi Kishimoto, tapi yang jelas semua teori kita itu terjawab langsung. Jadi biasanya Masashi Kishimoto kalau bikin cerita, kadang kita kan juga mikirin teori. Nah, kadang teorinya itu gak langsung masuk begitu aja, tapi kali ini teorinya entah kenapa kok langsung diwujudin gitu sama Masashi Kishimoto. Entah antara Masashi Kishimoto udah lelah sama ceritanya ya, terutama sama fansnya juga, atau mungkin ya biar cepet on pointnya, biar cepet dapet apa ya istilahnya hype-nya atau gimana, aku nggak tahu. Yang jelas ya teori ini langsung bisa terwujud guys. Buat kalian yang mungkin lupa kemarin teori yang kita bahas apa, nanti Sana akan bahas teori dan pembahasan chapternya di bagian akhir ya. Untuk sekarang di awal-awal Sana akan reaction dulu. Jadi Sana mau baca dulu manganya di website Manga Plus by Shueisha. Ini website official dari Jepangnya, langsung dari perusahaannya yaitu Shueisha, perusahaan penerbitan buku ya di sana. Dan Shueisha udah nerbitin beberapa buku komik di sana, kayak kalian mungkin familiarnya sama Weekly Shonen Jump, atau mungkin ada yang Jump Plus, ada yang Jam SQ, Jam Square itu, ada yang Jam Square apa, ada yang V-Jam, ada yang apa lagi ya dari Shueisha, itu banyak banget asli. Dan ya kali ini Sana mau reaction untuk yang Boruto-nya. Boruto. Mana kamu? Bentar. Ada kaiju nomor 8. Jadi untuk video yang berikutnya aja, untuk yang kaiju nomor 8 itu juga epic, lewat epic juga. Sampai tidak. Gitu. Tapi yang video kali ini Sana mau reaction Boruto to Blue Vortex ya, chapter terbaru, chapter 10. Untuk komiknya sendiri di Jepang dirilis di V-Jam. Dan ya ini untuk awalan chapter lumayan on point banget, gak usah terlalu banyak bertele-tele, karena ya mungkin Masashi Kishimoto melihat fansnya pada gak sabaran harus nunggu 1 bulan gitu ya. Padahal kalau Sana mah biasa aja. Sana biasa kayak reaction Blue Exorcist saja sebulan sekali, mengupload by Shueisha 2 minggu sekali, itu hal yang biasa ya bagi Sana ya. Dan iya, kita akan reaction untuk yang manga Boruto to Blue Vortex chapter 10, yang dimana video ini nanti akan dibagi menjadi, yang pertama Sana baca sambil reaction, yang kedua kita bahas apa yang terjadi di dalam chapter terbaru itu nanti, kayak kenapa kok bisa gini, kenapa bisa gini gitu, sekaligus kita coba pelajari teorinya. Nanti yang terakhir adalah kita prediksi untuk chapter berikutnya, kayak gitu ya. Jadi gak usah basa-basi lagi, silahkan like sama subscribe channel YouTube-nya Sana Sama buat kalian yang belum subscribe, dan buat kalian yang suka langsung aja di like video ini dan share juga ke komunitas Boruto kalian juga, oke? Rilis di tanggal 20 Mei 2024. Kabarnya di awal udah Himawari. BTW kalau kalian ngefollow akun X sama Instagramnya Sana, Instagramku, jadi Sana udah ngupload story di tanggal 20 atau 21-nya Mei gitu, bahwa
Ada hal yang menarik di chapter 10 ini gitu, dan kita nanti akan bahas ya setelah Sana reaction fullnya gitu. Jadi yuk kita buka. Dan untuk informasi buat kalian semua, seperti biasa kalau Sana reaction manga ya, reaction komik kayak gini, Sana nanti akan menampilkan ke kalian secara langsung tanpa filter untuk halaman cover, halaman pertama dan juga halaman terakhir. Untuk halaman yang lainnya gimana? Kalau halaman yang lainnya ya terpaksa Sana tutupin dulu ya kayak gini ya. Jadi agak remang-remang antara kelihatan apa enggak kayak gitu. Itu adalah tugas kalian dan kewajiban kalian untuk langsung mengunjungi websitenya Manga Plus by Shueisha, atau kalian bisa install aplikasinya juga di iPhone atau Android kalian ya, sesuai HP kalian atau smartphone kalian itu punyanya apa. Dan ini aplikasi installannya gratis, membuka semua mangganya juga gratis, tapi dalam batasan yang digratisin di sini adalah 3 chapter pertama dan 3 chapter terbaru kayak gitu. Untuk kalian yang mungkin pengen membuka semua chapternya, membuka semua episode dari suatu judul manga kayak gitu ya, kalian harus langganan dulu, harus subscription dulu di Manga Plus by Shueisha Max ya. Harganya 14.000 atau 22.000 gitu, aku lupa. Yang jelas itu untuk men-unlock semua chapternya, tapi dengan catatan tambahan yang kedua, yaitu yang di-unlock hanya yang terjemahan bahasa Inggris. Jadi untuk terjemahan bahasa Indonesia tetap hanya bisa diakses gratisnya 3 chapter pertama dan 3 chapter terakhir. Untuk yang lain ya khusus bahasa Inggris sih, terutama untuk subscription hanya untuk yang bahasa Inggris sih. Jadi buat kalian yang mungkin pengen langganan tapi pengen membuka chapternya, kalian yang akan dapatkan adalah yang terjemahan bahasa Inggris ya. Buat kalian yang suka aja mungkin terjemahan bahasa Inggris. Buat kalian yang bocil-bocil gak pengen belajar bahasa Inggris ya gak usah subscription, gak usah langganan sih. Udah, itu aja pembukaan dari Sana. Jadi kita lihat di covernya. Yang pertama ada kata pengantar di sini, mata merah itu kini kembali dan membara gitu. Mata merahnya siapa? Si Kurama. Kurama. Langsung di belakangnya Himawari ya. Nanti kita bahas. Ada beberapa teori liar dari Sana di akhir nanti, oke? Jadi halaman covernya seperti ini. Judulnya Faktor. Faktor? Bukan faktorial di matematika kan ya? Dan seperti biasa, kreator yang membuat ceritanya sekaligus supervisornya itu Masashi Kishimoto. Kemudian bagian art style-nya, bagian yang sisi gambar-gambarnya, bagian yang gambarin ini semua komiknya adalah Mikio Ikemoto. Jadi kita semangati mereka berdua guys, terutama Mikio Ikemoto, karena di sini membawa nama baik dari Naruto dan Boruto gitu ya. Memang awal-awal stylenya emang nggak menarik di hati, tapi akhirnya sekarang ya Mikio Ikemoto mungkin di bawah tekanan atau gimana, tapi ya semoga dilancarin, sehat selalu ya Mikio Ikemoto-san. Semoga ya sukses lah untuk karyanya bersama Masashi Kishimoto. Itu aja sih. Oke, halaman pertama di sebelah kanan panel ini ada tulisan nih. Bentar, kelihatan. Oke. Di tengah pelariannya dari serangan pohon Dewa Jura, Kyuubi dalam tubuh Himawari terbangun. Terbangun? Doyo koto. Enggak semena-mena langsung masuk atau gimana? Nanti kita bahas lah di akhir. Sana mau reaction dulu. Seperti biasa dari penerjemah ada Aira, penyuntingnya Charmita, tata letaknya like man service, gambatte kudasai, sekali sama des. Semangat ya buat sebulan lagi. Keren ini orang-orang ini membawa yang awalnya dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris di aplikasinya, kemudian dibawa ke terjemahan bahasa Indonesia. Keren. Oke, jadi di halaman pertama di sini ada ya Himawari, Chocho, Inojin sama Skada ya di atas burungnya Inojin terbang untuk melarikan diri. Terus Jura di sini bilang seharusnya mereka sudah tiba-tiba Sana nggak bisa baca. Oke. Seharusnya mereka sudah paham bahwa mereka tak akan bisa kabur. Kelihatannya mereka ingin bertarung di tempat lain karena memikirkan dampaknya bagi desa. Terus ini tiba-tiba Pak Pik ngelihat sesuatu, ngelihat seseorang, terus itu dia sebelah sini.
Eits, nah tutupin filter dulu ya guys ya. Buat kalian harus wajib, ini kewajiban kalian untuk datang ke Sweisha ya. Maksudnya websitenya Manga Plus by Sweisha, nggak usah datang ke Jepang ke perusahaannya nggak gitu. Oke. Di sini Konohamaru, kami sudah menemukan 2 penyusup itu. Wah, sosok tim 10 tidak terlihat. Kabur itu. Di sini ada Konohamaru ya. Terus kemudian Shikamaru, tak perlu khawatir, untuk saat ini mereka baik-baik saja. Tim 10 sedang membawa Himawari bergerak ke arah barat daya dari sana untuk memancing kedua penyusup itu keluar dari desa. Alasannya belum diketahui, tapi mereka mengincar Himawari. Tim sensor akan membagikan informasi lokasi tim 10. Semoga personel semoga mata sana sama mulut sana ya ampun. Semua personel harap bantu pergerakan mereka. Terus di sini ditampilin posisinya si anak jahanam ya, Kawaki. Hah? Mereka mengincar Himawari gitu. Hah? Tapi Boruto juga bingung gitu. Boruto di sini sembunyi ya, abis melarikan, abis melepaskan diri di luar jangkauannya Kawaki ya, langsung terbang begitu aja. Kayak abis mengendalikan karmanya ya, kelihatan di muka atau wajah Boruto sebelah kiri itu keringetan parah sih. Dan ada panel-panel kalau Boruto itu bilang kayak ngos-ngosan gitu lah istilahnya kayak gitu. Kenapa ya? Kenapa ini ya sampai sekarang belum terjawab. Kenapa Boruto? Kenapa takut dengan karma jika dikendalikan karma? Apa tiba-tiba musiki keluar? Jujur ini musiki nggak ada sih. Belum menampakkan diri sih sampai 10 chapter ini ya. Terus ya. Aduh, kasihan Boruto ngos-ngosan tapi pengen nyelamatin adiknya, gimana dong? Oke, kembali ke tempatnya Shikamaru. Kawaki, dengar baik-baik. Untuk saat ini abaikan Boruto dan pergilah ke lokasi. Tampaknya Boruto sendiri bermusuhan dengan para penyusup itu. Kita bisa memanfaatkan kekuatannya, jadi biarkan saja dia. Terus tiba-tiba Kawaki, woi, Hokage 8, harusnya kau bilang dari tadi bahwa Himawari sedang dalam bahaya, sialan. Terus langsung Kawaki langsung pergi, cus, piuf, pergi. Woi Kawaki, tunggu aku dong gitu. Oke. Akhirnya ya pelan-pelan Boruto akhirnya bisa mengendalikan dan mengembalikan karmanya ke bentukan semula ya. Terus kemudian dihubungi oleh Shikamaru. Boruto, apa yang terjadi? Apa kau baik-baik saja? Terus Boruto jawab, hanya ada sedikit musibah. Tapi tak usah khawatir, aku hanya perlu istirahat sebentar. Kasian banget kakak kita satu ini, ya ampun, sampai dia kelelahan, keringetan, kayak gitu. Terus, bentar, ini kenapa di mulut sana kayak, ada bubuk cabai ya, tadi sana makan jajan. Oke. Si katak mungil yang ada di bajunya Boruto tiba-tiba sedikit keluar kayaknya sedang menyadari sesuatu gitu. Mungkin menyadari ini seseorang yang berada di sebelahnya Jura yang mengenakan tudung lumayan hampir menutupi seluruh bagian wajahnya gitu ya, berhadapan langsung dengan Konohamaru di sini. Terus tiba-tiba dia ngomong, Jura, sebenarnya orang-orang ini ada urusan apa dengan kita? Terus Jura jawab, cobalah tanya pada mereka seperti yang barusan kau lakukan. Aku akan mengejar Himawari. Wah, shoo! Terus dia pergi terbang, Jura terbang mengejar Himawari. Woi, dia kabur. Terus Konohamaru, dia menuju ke barat daya. Mereka benar-benar mencari Himawari. Ikuti dia. Terus mau mengikuti Jura, tiba-tiba dihadang sama si cowok yang tudungnya lumayan nggak kelihatan ya siapa dia gitu loh, maksudku wajahnya itu ada tiba-tiba menghadang. Terus Konohamaru bilang, kau bermaksud menghalangi kenapa sih sana baca teksnya mulutnya kau bermaksud menghalangi kami, kenapa kalian mengincar Himawari? Terus si orang ini jawab, kalian rusuh sekali. Suaranya agak slow karena sana tahu ini siapa orangnya. Kalian rusuh sekali. Ada perlu apa dengan kami? Udah aku nyoba slow tapi salah baca terus, ya ampun. Apa? Ada perlu apa? Apa para penyusup ini tidak paham posisi mereka? Woi, tunggu dulu.
Tim sensor, aku dengar salah satu dari kedua penyusup itu adalah Uchiha Sasuke, tapi aku tidak melihat sosoknya. Apa maksudnya ini? Sosok yang ada di depan kalian saat ini, data cakra miliknya cocok dengan Uchiha Sasuke. Tidak salah lagi. Hah, bagaimana bisa? Kurohamaru bingung. Terus tiba-tiba sosok yang katanya Sasuke itu, heh, kalian belum menjawab pertanyaanku. Apa kalian tuli? Atau kalian bodoh ya? Terus tiba-tiba, wah, muncul dari balik bayang-bayang debu gitu 2 orang cewek gitu. Guru Konohamaru, Sarada, apa guru baik-baik saja? Ini Sarada Uchiha gitu. Konohamaru sempat kaget. Terus tiba-tiba muncul kayak apa ya, garis cakaran portal warna hitam bintik-bintik putih yang biasanya dikeluarin kode itu. Loh, mana. Bentar. Nih, itu. Tiba-tiba muncul di depan Konohamaru dan muncul di depan Sarada dengan posisi kayaknya si cowok itu tadi masuk ke portal itu dari depan Konohamaru dan kemungkinan bakalan muncul depan Sarada juga. Waduh, kok ngeri. Lah beneran dari belakangnya Sarada ternyata, dan wow, ternyata di sini orang itu mengeluarkan Chidori atau Raikiri dia dari tangan kirinya dan akan menyerang Sarada, tapi Sarada dengan mengaktifkan Sharingan Tomoe 3-nya berhasil untuk menghindarinya dari bawah, dan kemudian Sarada mencoba untuk menyerangnya balik dengan Chidori yang ada di tangan kanannya. Chidori mengenai sisi perut bagian kanan. Oh my god, nggak sampai menusuk ya, tapi melukai ya. Sarada gitu. Wah, Konohamaru sampai kaget semua. Konohamaru sama temennya yaitu si Incho ya, ketua kelas ya, Sumire. Sarada, kau tidak apa-apa? Hah, barusan jurus yang dia pakai itu? Sarada kaget dong. Chidori sama dengan yang dipakai aku dan papa. Kau ini siapa? Kasian Sarada, sabar ya Sarada. Aduh, Boruto belum sempat jelasin ke Sarada tapi malah terjadi seperti ini. Aku jadi kasihan deh nanti. Ya semoga aja Sarada nggak marah ya ke Boruto ya, karena nggak buru-buru ngasih tahu informasinya gitu. Aduh, sumpah di sini sisi otot-ototnya orang ini kelihatan, bro. Ini sih ya kayak Sasuke tuh. Oke, terus kita kembali ke sisi Himawari di sini. Ya kayaknya posisinya bukan berada di atas burungnya Inojin, tapi di alam bawah sadar mungkin ya. Kayaknya gitu. Oke. Dari sibakan ekor yang menggeliat-geliat berjumlah 9 muncullah sosok yang sangat kita rindukan ya istilahnya para fans Naruto Boruto. Jadi ya, yang sangat familiar bagi kita. Dan dia pun akhirnya berbicara dengan memperkenalkan diri sebagai, namaku Kurama. Ya, Kyuubi juga tidak masalah sih. Terserah kau mau manggil aku apa. What? Langsung kasih tahu. Nama gua Kurama. Disebut Kyuubi nggak masalah. Terus Kurama, Himawari kaget dong. Kau yang dulu selalu bersama dengan ayahku kan? Kenapa bisa ada di sini? Himawari kok tahu ya kalau Kurama selalu ada di ayahnya? Dari mana? Nanti kita bahas ya. Kok kalau Boruto jelas tahu, soalnya kan sering bertarung sama bapaknya gitu loh. Tapi bagaimana Himawari tahu kalau Kurama ada di tubuh bapaknya ya? Mungkin Hinata yang nyeritain kali, atau sebenarnya Himawari pun nggak secara langsung tahu. Dari mana Himawari tahu ya? Iya, mungkin setelah ya itu kejadian insiden Kurama mati saat itu kali ya, Himawari diceritain sama ibunya atau mungkin kakaknya, nggak tahu. Yang jelas kita langsung lanjut baca aja. Jadi di sini Himawari bingung kan, Kurama, kau yang dulu selalu bersama dengan ayahku kan? Kenapa bisa ada di sini? Dan lagi ini di mana? Terus Kurama menjawab, tidak dimanapun. Yang kau lihat ini visualisasi pikiran semata. Saat ini kita berkomunikasi dengan menyambungkan kesadaran masing-masing. Kesadaran? Itu
itu wajar saja karena sekarang aku dan kau suka dan kau aku dan kau suka dan ketika ada dialog ini entah kenapa langsung keluar lagu aku dan kau suka dan kau. Ini bukan disponsori tapi ya refleks aja sana bilang kayak gitu. Oke lanjut. Ya itu wajar saja karena sekarang aku dan kau hidup dengan jiwa dan raga yang sama. Dah. Terus ternyata kondisi Himawari menemui Kurama ini ternyata pingsan ya. Himawari sempat pingsan ya. Woi, Himawari gitu. Inojin sama Shikadai mencoba untuk membangunkannya. Tidak bisa, dia belum sadar. Apa kepalanya terbentur ya? Ya aku pikirnya juga gitu tapi gak mungkin sih. Shikadai! Coco teriak melihat ke belakang. Ternyata mereka berempat dikejar sama Jura. Jura bisa terbang guys dan tim sensor tolong segera kirimkan bantuan. Kemudian kembali lagi ke posisinya Himawari dengan Kurama. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa bisa jadi begini? Terus Kurama melanjutkan. Seperti yang kau katakan tadi, aku yang sebelumnya ada bersama ayahmu, Naruto Uzumaki. Tapi dalam sebuah pertempuran, api kehidupanku padam. Tapi bagi kami, para bicu, kematian bukanlah hal yang permanen. Meski tubuh dan jiwa kami hancur, seiring berjalannya waktu, sebuah faktor pasti akan muncul di suatu tempat. Dan saat itulah kami hidup kembali. Gitu. Faktor? Tidak seorang pun yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga di mana faktor itu muncul. Tapi tidak kusangka kalau itu akan terjadi di dalam putrinya, apalagi secepat ini. Dunia ini penuh dengan hal-hal misterius. Mungkin ini terjadi karena kau mewawir. Bocone kok angel banget sih sana lambene, ya ampun mulutku sana. Mungkin ini terjadi karena kau mewarisi secuil cakraku sedari lahir, atau mungkin ini karena takdir yang diakibatkan oleh darah Uzumaki dan Hyuga yang mengalir dalam dirimu. Hah? Ibu Wari sempat rada kaget, rada bingung ya ekspresinya ya. Ya sudahlah, pada akhirnya semua sudah terjadi. Tak ada gunanya memusingkan penyebabnya. Yang lebih penting adalah kau harus segera menerima kenyataan ini dan melangkah ke depan. Bukankah begitu? Terus Himawari, aku Himawari Uzumaki, salam kenal Kurama. Baguslah kalau kau mengerti Himawari gitu. Tiba-tiba Himawari terbangun dan naik ke kecepatan lagi Inojin, kita bisa terkejar. Sudah aku lakukan sekuat tenaga nih. Wah, dikejar sama Jiro. Himawari bangun. Kurama, lakukan sesuatu. Ya, kasih. Hima, kau sudah sadar, syukurlah gitu. Tapi, hei Kurama, apa kau mau dengar kau? Wah Himawari, kau kenapa sih? Shikadai bingung, jelas lah tiba-tiba Himawari teriak-teriak kayak gitu, bangun-bangun gitu, jelas lah. Ngeluarin apa nih? Jura ngeluarin apa nih? Kayak gak asing secara dia kayak ngeluarin jurus tapi kayak gak asing. Ini perwujudan dari bentar. Loh, pres, waduh, sempet langsung menghantam mengenai sisi sayap kanannya burung Inojin ya. Gawat, kita jatuh. Wait, ini chapter kemarin juga keluar kan ya? Bentar. Sana kemarin udah reaction chapter 9 kan? Kenapa rasanya kayak sana belum bahas? Tapi kayaknya sana udah bahas kan ya? Chapter 9 Boruto. Iya kan? Udah reaction kan? Jadi iya bener, berarti ini adalah Bichudama. Jadi ledakan bicu ya, jadi kayak peledak ya buat nembak terus meledak gitu ya, Bichudama ya. Kelihatan dari komposisinya di sini hitam sama putihnya itu. Berarti ya ini memang terbukti jelas faktanya bahwa Jura dan yang lainnya adalah memang perwujudan bicu, terutama untuk si ekor 10 ya, dengan berwujud manusia langsung. Jadi langsung ngeluarin Bichudama kayak gini ya,
kalau berulang kali keluarnya ya sana kayaknya bakalan kaget terus berulang kali, karena ya yang bisa ngeluarin bicu Tiongkok kan harusnya berwujud bicu beneran, ini tapi berwujud manusia, jadi kayak berulang kali sana pasti kaget sih kayaknya ini nanti. Oh iya, sana udah reaction yang chapter 9. Oke, kita lanjut. Oke. Press, serius nih, aksa. Terus akhirnya jatuh, gawat, kita jatuh. Semuanya cepat pegang padaku. Pegang ke Ino, ke Coco kemudian membesarkan diri, terus mendaratkan diri, empuk gitu ya, boing gitu. Push, terus akhirnya aman. Terima kasih Coco. Waduh, tapi ya jelas Jura masih tetap bisa mengejar mereka ya. Terus kemudian Jura di sini berkata, akan kukatakan berkali-kali, kalian tim yang sangat hebat, sangat disayangkan kalau harus menghabisi kalian. Tapi apa boleh buat, ini nasib yang kalian pilih sendiri. Terus, bingung di sini Himawari. Terus kemudian Himawari manggil Kurama, terus masih mau manggil, ternyata dijawab langsung sama Kurama. Jangan manja Himawari, lu emang nggak tahu bang, kok lu marahin Himawari bang? Aduh, Kurama lah, bola. Ya Himawari nggak tahu bang, gitu loh. Masih jadi Jinchuriki baru ya, nggak mungkin semena-mena tiba-tiba langsung bisa melakukan sesuatu, pasti juga butuh bantuan Kurama bang. Aduh, ini yang dapat melakukan sesuatu dalam situasi ini adalah dirimu sendiri, gitu. Kurama bilang gitu. Sudah jelas kan kalau kau memanfaatkan seperti apa kekuatanku, sudah jelas kan mau kau manfaatkan seperti apa kekuatanku, semua tergantung pada dirimu. Terus Himawari, tapi meski kau bilang begitu, apa yang sebaiknya? Terus Kurama lanjut, aku tahu bahwa dibandingkan para pendahulunya, cakramu punya afinitas yang tinggi dengan cakraku. Di sisi itu, kau bahkan sudah melampaui Naruto. Kita bahas yang Kurama katakan ini. So, what's going on? Oke, lanjut. Terus di sini, ya. Terus Kurama melanjutkan, singkirkan prasangka yang tidak berguna. Pertama-tama kau harus percaya pada dirimu sendiri. Karena jika tidak, maka tak akan ada masa depan bagimu. Sial, kenapa bantuan belum datang juga sih? Terus kemudian Himawari maju dong. Pede sekali dia. Terus langsung Terus Hima mencoba menyerang. Das. Tapi pas mau nyerang, oh no. Sembrono ini Himawari. Himawari, kakinya dipatahin, dipuntir, dipatahin bola. Gak bisa, kakiku ini mustahil. Aduh, Himawari, ya ampun, ini bocil masih usia, aduh. Kasihan, brengsek. Kemudian langsung teman-temannya yang lain mencoba untuk menyerang Jura, tapi tetap aja gagal ya, karena dengan apapun Jura tanpa bergerak pun dia diam doang, tapi seluruh medan di sekitarnya itu yang bergerak, kayak tiba-tiba tanahnya menjadi kayak menujam ke atas kayak gitu. Dan ya langsung Himawari juga dikekang dalam satu tanah yang menghujam ke atas itu ya, gak bisa bergerak otomatis, jelas. Aduh, kemudian Jura melanjutkan, meski tadi aku bilang aku akan memakanmu, kau hanya akan menjadi nutrisi bagiku di dalam pohon ini. Kau tidak perlu takut, kau juga tidak akan merasa sakit nanti. Tak lama lagi kau akan kehilangan indramu, rasa sakit di kakimu pun akan segera lenyap. Kurang ajar. Terus temannya mau mencoba menyelamatkan Himawari. Jangan bercanda, hoi Inojin, hentikan. Terus langsung Inojin ditendang perutnya oleh Jura, langsung terkapar. Aduh, kasihan, hentikan, sudah cukup, seharusnya mereka tidak perlu terlibat. Himawari sampai teriak kayak gitu, ya ampun kasihan. Ya, aku pun sependapat, aku juga tak paham kenapa mereka nekat. Ya ampun, Jura malah jawabnya kayak gitu, gila ini. Ternyata lepaskan anak itu. Ya ampun, Inojin sampai masih tetap bisa bergerak ya dengan menyentuh
kaki si Jura ya ampun. Tapi langsung ditusuk oleh tanah yang menujam ke perutnya, langsung jelep. Ya mati sih. Kalau tusukan kayak gini masa ya bisa hidup gitu loh. Beberapa kali scene anime yang ada di Naruto kalau udah tusukan kayak gini pasti mati lah. Aduh, dan ini harus dilihat oleh Himawari, kasihan. Ya ampun, dalam banget itu. Oh, tidak. Jin, ya apa? Himawari mau nangis dong itu, ya ampun. Sebentar, rasanya aku pernah membaca soal ini. Jangan-jangan hal seperti inilah yang disebut estetika dosial. Langsunglah beruak. Wah, ada apa nih? ada sesuatu yang menghancur ya, ada sesuatu yang hancur ya di sebelahnya, di mana Inojin ketusuk itu tadi, atau tepatnya di tempatnya Himawari itu tadi ya, dengan ya itu apa ya, itu yang kelihatan hitam-hitam ke atas tuh. Semuanya kaget gak tuh? Cucu, Inojin, bahkan Jura juga heran. Wow, apa ini? Sudah aku bilang, hentikan. Ya, Himawari ngamuk-ngamuk guys. Dan ini sudah di halaman terakhir. Oke, aku buka dulu. Hah? Himawari? Kaget semua dong. Apa ini perubahan yang sangat tiba-tiba? Akhirnya aku marah. Nah, ayo kita mengamuk. Himawari, ya baik gak tuh? Ya, ngeri dah ini. Himawari bangkit dengan amarah yang meluap-luap. Demi melindungi teman-teman, ia berjuang atas keinginannya sendiri. Chapter nomor 10, Boruto to Blue Vortex selesai. Ya bye. Wah, parah sini. Yo, apa yang bisa kita bahas? Banyak banget. Oke, kita masuk ke sesi pembahasan. Oke. Ya, aku napas dulu ya. Di sini banyak hal yang terjadi dan oke, pertama kita bahas per karakternya dulu dan posisi mereka saat ini. Boruto posisinya adalah dia habis melarikan diri atau habis pergi dari tempatnya Kawaki, bersembunyi di suatu tempat yang masih di desa Konoha, dan masih bersusah payah untuk mengendalikan karmanya ya, sampai ngos-ngosan bahkan keringat dingin kayak gitu. Kasihan banget, padahal di situ Boruto pengen banget nyelamatin Himawari, tapi malah dihadang Kawaki dan berujung karma yang susah untuk dikendalikan bagi Boruto mungkin aja, soalnya kelihatan berkeringat banget di situ. Dan selanjutnya adalah ada kata di balik apa ya, bajunya Boruto yang sepertinya menyadari sesuatu, pokok cuman itu doang. Kemudian lanjut di karakter penting yang kedua adalah Sarada di sini ya. Sarada barusan sampai di posisinya Inojin, padahal di situ tadi Inojin udah pergi melarikan diri karena kejaran Jura, dan Sarada Sumire baru datang tapi dihadapkan langsung oleh sesosok laki-laki jelmaan pohon suci Jubi ekor 10 ya istilahnya, yang mana kayaknya berusaha untuk menyerang Sarada. Dan Sarada pun juga syukurnya bisa menghindar, bahkan memberikan goresan luka gitu ya. Cuman di situ Sarada heran, kayak sekilas memang dari mata kanannya ya sama kayak Jura, jelas Rinnegan tanpa Tomoe mata kanannya, tapi mata kirinya apakah tadi kelihatan guys? Bentar aku cari tahu. Soalnya kalau dari chapter ini kan memperlihatkan bahwa ada Chidori yang dikeluarkan pakai tangan kiri dari si jelmaan Jubi itu tadi yang menyerang Sarada, kemudian sama Sarada diserang balik pakai tangan kanannya yang mengeluarkan Chidori, kena perut kanannya si manusia misterius itu. Tapi bentar, tadi mata kirinya kelihatan nggak ya? Kalau mata kanannya jelas mata kanannya Jubi ya, yaitu Rinnegan tanpa Tomoe. Jadi kalau Sasuke kan yang mata kirinya kan ada Rinnegan dengan Tomoe kayak gitu. Bentar, mata kirinya kelihatan nggak? Aku coba scroll lagi ya. Mana tadi?
Mata kirinya kelihatan sih guys, tapi tanpa Tomoe. Ya, tanpa Tomoe. Mata kirinya kelihatan tanpa Tomoe. Jadi aku bingung juga di sini sebenarnya dari chapter kemarin ketika jelmaan para Jubi ini berwujud 4 orang itu tadi, sana udah bisa nebak dan ya kita semua udah bisa ngenebaknya juga gitu. Kayak si Jura ini adalah salah satu shinobi Konoha yang terserap di pohon saat itu, pohon Jubi saat itu. Kemudian ada si temennya Konohamaru, ternyata si cewek tuh yang rambutnya lucu itu dikucir 2 itu juga. Kemudian si kakek yang menyukai Eida atau yang bisa dibilang menyukai Eida atau gimana ya, yang jelas pokoknya ya kakek memang dibawa gitu sama kode gitu di sebelah kandangnya Jubi, dan ya akhirnya dimakan pohon Jubi dan ya berwujud kakek gitu. Dan satu lagi, ini meskipun yang pas chapter itu belum dijelasin bahwa orang ini siapa, tapi ketika ada chapter di mana ternyata Boruto melihat di mata kepalanya sendiri kalau Sasuke ternyata juga dimakan oleh pohon bicu itu, pohon Jubi itu ternyata ya ini kayaknya Sasuke tapi bukan Sasuke. Jadi ya ini Jubi tapi berwujud kayak Sasuke tapi ini bukan Sasuke, meskipun dengan kehendak yang udah dijelasin di chapter berapa kemarin. Kalau disuruh buka lagi aku lupa. Tapi ya di chapter berapa gitu 4 orang jelmaan Jubi ini pada mengeluarkan kehendaknya masing-masing atau dendamnya masing-masing atau tujuan hidupnya masing-masing lah kayak gitu. Kalau Jubi berwujud Sasuke ini tujuan hidupnya adalah, kukira Uchiha Sarada, tapi ternyata tujuan hidupnya sebenarnya adalah Haruno Sakura. Jadi kayaknya Haruno Sakura memang dalam bahaya di sini. Kemudian si Jubi dengan wujud salah seorang shinobi Konoha itu yang rambutnya ya yang jadi Jura itu sekarang, dia tujuan hidupnya adalah Uzumaki Naruto. Memang jelas dia kan shinobi bawahannya ya saat masa pemerintahnya Uzumaki Naruto, jelas pasti pengagum lah di situ ya. Tapi di sini karena wujudnya Jubi jadi akhirnya pendendam dari Uzumaki Naruto gitu. Kemudian yang ketiga si temannya Konohamaru, jelas dia langsung ke Konohamaru targetnya. Dan yang satunya lagi yang kayak orang-orang tua itu jelas targetnya adalah Eida kayak gitu. Jadi ya di sini kalau secara mata kedua matanya memang Rinnegan tanpa Tomoe ya, berarti memang Jubi seutuhnya bukan benar-benar Sasuke. Loh, kok hilang? Oke, sana tutup lagi ya. Itu tadi jadi pertemuan Sarada dengan Jubi yang menyerupai sosok Sasuke. Kemudian itu karakter pertama tadi tentang Boruto, karakter yang kedua tentang posisinya Sarada yang bertemu dengan Jubi berwujud Sasuke. Karakter yang ketiga kita ke Kawaki. Untuk Kawakinya sendiri abis pertarungan melawan Boruto terus tiba-tiba kaget Boruto melarikan diri ya di chapter sebelumnya ya. Kemudian Kawaki dihubungi oleh Shikamaru bahwa disuruh fokus untuk menyelamatkan Himawari gitu. Dan ya akhirnya memang terbang untuk mengejar hal itu gitu, mengejar menyelamatkan Himawari gitu sih. Dah, itu doang. Kemudian karakter penting yang lainnya yang jelas di cerita ini pasti langsung ke Himawari serta Kurama. Jadi karakter penting yang berikutnya kita bahas adalah Himawari. Ini pembahasannya panjang banget sih, ini kayak yang ada di cerita ini. Oke, yang ada di cerita nih kita bahas yang di cerita ini, kemudian kita nanti bahas teori ya, sekaligus untuk memprediksi chapter depan kayak gimana. Oke, di sini Himawari setelah chapter kemarin tiba-tiba di akhir panelnya chapter 9 kemarin ternyata langsung dihadapkan, loh kok gue di mana, kayak di tempat yang berbeda. Kemudian Kurama kecil menampakkan dirinya. Dan ya, di chapter 10 di sini kita ternyata benar-benar dijelasin semua oleh Kurama ya. Makasih sudah kembali Kurama. Aku beneran kangen sama Kurama asli. Karena setiap kali sana lihat episode di mana Kurama mati itu ya, kok sana nangis gitu loh, kayak ya ampun enggak tega banget gitu loh, sosok
apa ya, Kurama itu bagi sana itu kayak sosok ayahnya Naruto. Jadi apapun itu, meskipun Kurama memang membenci Naruto awalnya, tapi akhirnya memang bisa berteman, bahkan menjadi sosok ayah ya, istilahnya kayak selalu mendampinginya gitu, tahu kerasa galaunya Naruto, bahagianya, dan ya kadang suka sedikit ngasih lelucon atau ngasih nasihat yang bagus, yang baik, kayak ya ampun nih kayak. Dan ketika Kurama itu mati kayak ayo, kasihan banget gitu. Makhluk yang Naruto cintai gitu, jadi bukan sekedar hewan tapi kayak udah jadi orang tua Naruto bagi semua para fans ya. Jadi ya itu luar biasa menyedihkan, dan kita pasti semua tahu saat itu, semua fans Naruto tahu, bukan dari Boruto ya tapi dari generasi Naruto, kayak Kurama itu bukan makhluk hidup ya guys ya, tapi makhluk goib. Dan ya makhluk goib, jadi roh ya, bukan makhluk hidup. Jadi ketika seperti di aturan dalam Naruto, ketika ada 9 bicu di sini, mereka itu hadir sebagai penyeimbang alam ya, istilahnya penyeimbang dari jubinya. Jadi ketika jubi itu dipecah cakranya menjadi 9, mereka ditugaskan sebagai penyeimbang dari alam itu sendiri. Di alam di ceritanya di Naruto. Kemudian yang jelas ini juga dulu pernah banyak fans Naruto itu yang membahasnya. Kalau tiba-tiba salah satu bicunya itu lenyap, mati, entah karena insiden, karena kehabisan cakra, karena tidak bisa mempertahankan wujudnya atau sebagainya gitu, apa yang akan terjadi gitu? Yang jelas pasti ya kiamat sih guys, hancur, karena mereka adalah penyeimbang alamnya gitu di cerita Naruto. Tapi itu gak akan pernah bisa terjadi. Jadi kayak istilahnya kayak tidak mungkin bicu-bicu ini akan lenyap, benar-benar lenyap tanpa sisa cakra yang ditinggalkan di alam. Jadi kayak gak mungkin bisa lenyap, kayak ya jelas banget pasti akan meninggalkan jejak di suatu tempat, atau pasti akan lahir secara keseimbangannya. Jadi ketika wujud utamanya hilang, saat itu pas lenyap langsung di suatu tempat, pasti akan keluar di wujud yang lain. Kayak misal ya kalian tahu namanya reinkarnasi, tapi di sini nggak pakai istilah reinkarnasi di sini di Boruto. Tapi ya di cerita Naruto ada istilah reinkarnasi. Jadi kayak gitu. Jadi ketika di situ lenyap, pasti di suatu tempat pasti akan muncul kayak gitu. Dan iya, karena kita tahu bahwa ini adalah makhluk gaib, bukan tumbuhan, bukan hewan, dan biasanya ya jelas kita pasti semua berpikir, fans Naruto pasti berpikir, ketika wujudnya sebelumnya sudah lenyap dan mungkin akan muncul di suatu tempat, apakah dia akan menjadi makhluk liar kayak gitu. Jadi kayak ya rata-rata kayak bicu-bicu yang sebelumnya, kayak ya tidak, istilahnya kayak tidak jinak ya, tidak dijinakkan, jadi benar-benar liar di alam sana gitu. Memang asalnya juga mereka lahir dari alam gitu, jadi nggak lahir dari benar-benar cakra, tapi dari ya jadi cakra sih, tapi maksudku nggak langsung tiba-tiba muncul gitu. Jadi kalaupun bisa kembali mewujudkan wujudnya gitu, kayaknya apakah si Kurama akan mengenali dirinya dulu itu pernah hidup sebagai apa gitu, berdampingan dengan siapa kayak gitu, seperti itu apa enggak kan kayak gitu. Dan akhirnya di sini terjawab di chapter 10, di mana Kurama akhirnya benar-benar menjelaskan, dan dia benar-benar tahu cuy. Jadi kayak benar-benar ingatan cakra ya, bukan ingatan otak lagi. Ini bukan makhluk hidup, sekali lagi ini adalah makhluk gaib gitu. Jadi dari ingatan tali cakranya kayak apa ya istilahnya kayak ya gue Kurama kalau dipanggil Kyuubi nggak masalah, karena memang semenjak bersama Naruto udah dipanggil Kyuubi pun ya biarin lah kayak gitu. Tapi nama gue udah dipanggil Kurama, udah bangga gitu kan. Terus ya gue dulu sama bapak lu karena kayak gitu, kayak gila ternyata masih inget dong. Dan di sini langsung face to face ngobrol ke Himawari, karena kalau di
Jinchuriki yang lain, atau mungkin ya Jinchuriki dari Bichu yang lain gitu ya. Seorang Jinchuriki kalau ketemu sama bijunya pasti mereka akan dihalangi oleh semacam dinding, pagar dan sebagainya, karena posisinya adalah dijinakkan paksa gitu ya. Ada ritualnya saya menjadi Jinchuriki kayak gitu. Tapi di sini Kurama langsung menampakkan diri face to face tanpa ada hal yang lain, ritual penjinakan paksa dan sebagainya, kayak datang begitu saja lahir begitu saja, mewujudkan diri begitu saja. Jadi kayak kenapa kok bisa? Nah, disinilah Kurama juga akhirnya menjelaskan beberapa, dan langsung gila, chapter 10 langsung dijelasin banyak hal di sini. Kayak kemungkinan kenapa aku kok bisa langsung lahir atau langsung berwujud seperti ini, ya mungkin karena Himawari memiliki secuil cakra dari bapaknya, yaitu si Uzumaki Naruto, yaitu seorang Jinchuriki saat itu memang pas proses membuat Himawari ya. Kemungkinan juga Boruto pasti juga punya secuil cakra itu karena anaknya Naruto. Masuk nggak mungkin sih itu siung kumis kucing yang ada di pipinya Naruto sama Boruto, masuk itu nggak bermaksud apa-apa. Pasti jelas memiliki kesan bahwa dua anak Naruto ini jelas mereka memiliki secuil cakra Naruto. Masa nggak ada sih itu kumis kucing yang ada di pipi Boruto Himawari? Pasti ya Boruto pun juga punya lah ya, tapi kenapa munculnya di Himawari? Kemudian Kurama di sini menjelaskan ya mungkin karena Himawari itu memiliki gabungan cakra dari kedua keturunan utama dari ceritanya di dunia Naruto, yaitu klan Uzumaki dan klan Hyuga kayak gitu. Lah tapi Boruto kan juga punya, Boruto kan juga gitu, dia malah anak pertama cuy, Boruto. Himawari kan anak kedua. Tapi kenapa munculnya di Himawari? Nah di situ kenapa munculnya di Himawari, di situ di chapter 10 ini nggak dijelasin. Jadi cuman Kurama di sini cuman jelasin dia pun juga nggak tahu, karena misteri-misteri alam itu tidak bisa benar-benar terkuak, dan bahkan Kurama bisa muncul dalam secepat ini. Kenapa? Nah itu Kuramanya sendiri juga nggak tahu. Tapi kalau berdasarkan teori kita semua, terutama teorinya Sana ya, di sini disclaimer, di sini teori liarnya Sana. Di sini Sana dari chapter-chapter kemarin sering beberapa kali bilang ya kalau kemungkinan kenapa kok saat itu bisa jadi Kurama muncul di Himawari bukan di Boruto. Yang pertama, jelas makhluk seperti Kyuubi di sini kan memerlukan wadah kosong ya, jelas wadah yang belum terisi sama sekali kayak gitu. Manusia siapapun, makhluk apapun gitu yang hidup tapi belum memiliki kota bahasa Jawa malian ya kayak gitu ya, penggambarannya kayak gitu, jadi kayak gitu. Nah dulu kita ketika Kurama mati itu kan kita mikirnya wah mungkin nanti bakalan hidup di alam sana, di luar sana ya, kita nggak usah berharap lebih gitu. Kalaupun kita disuruh berharap, berarti antara mungkin Kurama nanti bereinkarnasi atau tiba-tiba muncul cakranya dari kedua anaknya, antara Boruto sama Himawari yang jelas ya. Kemudian siapapun antara Boruto sama Himawari pasti nanti mereka mewarisi salah satu cakranya gitu. Dan kenapa munculnya di Himawari? Nah ini dia masalahnya. Harusnya bisa muncul di Boruto, dan ya karena Boruto udah kenal Kurama juga, udah tahu dari bapaknya langsung istilahnya kayak gitu. Tapi Boruto menjadi wadah dari Momoshiki. Jadi kalian jangan sampai lupa kalau Momoshiki benar-benar berhasil membuat Boruto menjadi Ootsuki. Ya ini nggak tahu ya Sana sekarang beneran berhasil apa enggak. Yang jelas terakhir di Boruto Naruto Next Generation persentase Boruto menjadi Ootsuki itu udah ada 80% harusnya. Tapi untuk yang sekarang karena udah time skip 2 tahun, 10 tahun banyak banget ya. Time skip 2 tahun ya, jadi aku nggak tahu itu udah jadi berapa persen. Yang jelas di sini diperlihatkan bahwa Boruto benar-benar takut kalau misal Kuramanya itu lepas kendali atau ya mengendalikan Kurama untuk kembali ke seperti semula aja, Boruto sampai ngos-ngosan kayak gitu. Jadi ya yang jelas kalau terjadi hal seperti itu pasti ya hampir 100% seperti yang kita tahu
Naruto, pas zaman masih ceritanya Naruto, cara Naruto mengendalikan Kurama ketika belum bertemu dengan Killer Bee kan juga gitu. Sebuah emosi pemicunya itu dia harus sampai nahan emosinya sendiri biar nggak keluar itu cakra Kurama yang jahat itu kan, kayak gitu. Itu sampai ngos-ngosan juga sih, sempat sampai shock juga kok malah melukai temennya dan sebagainya. Jadi benar-benar Naruto bersusah payah untuk tidak marah, intinya kayak gitu, untuk tidak emosi gitu. Dan ya, dan disinilah makanya Kurama nggak memilih ya di sini. Kelihatan banget di sini Kurama nggak memilih mau Boruto atau maupun Himawari atau hidup di alam liar. Jelas Kurama nggak memilih, tapi tiba-tiba takdir ya. Itu tadi kayak di mana ya? Halaman berapa ya? Jadi kayak ada kata-kata faktor sama kata-kata takdir itu ditanda petik kayak gitu. Jadi di sini Kurama nggak memilih untuk masuk ke tubuh Himawari, tapi takdir yang memilihnya kayak gitu. Yang jelas secara faktor dan secara teori kita semua nggak akan bisa masuk ke Boruto karena Boruto udah dihuni sama Momoshiki. Jadi peluangnya adalah ke Himawari kayak gitu. Kemudian yang menjadi unik dari chapter 10 di sini adalah, bentar sana tutupin lagi ya. Yang menjadi unik di chapter 10 di sini adalah ketika Himawari sama Kurama ngobrol ya. Ada kalimat atau ada kata yang bikin sana what? Ini rules baru buat dunianya Naruto kayak gitu. Bentar, mana ya? Tunggu. Ada sebuah kata-kata atau rules yang ini jadi peraturan baru untuk dunianya Naruto. Dunia Naruto Boruto. Jadi ya ini. Aku bingung. Mungkin kalian bisa lebih paham di sini, tolong jelasin ya. Cakranya Himawari punya afinitas yang tinggi dengan cakranya Kurama. Apa itu afinitas? Dan bahkan di sini bilang di sisi itulah kau bahkan sudah melampaui Naruto. Apa itu afinitas? Tipu. Afinitas adalah tipenya luar biasa. Afinitas adalah ya sebenarnya kita nggak usah nyari versi kamus bahasa Indonesia, tapi kita semua yang jelas paham sih maksud dari afinitas di sini apa. Karena itu sering banget muncul istilah semacam itu di berbagai macam cerita shonen yang ada di Jepang ya, baik manga maupun anime, apapun genrenya. Jadi afinitas di sini adalah keterikatan atau simpati yang ditandai oleh perasaan kepentingan atau kecenderungan suatu unsur atau senyawa untuk membentuk ikatan kimia dengan unsur senyawa lain. Atau bisa dibilang kayak kecenderungan yang lebih tinggi ya, kayak gitu. Kan di sini afinitas yang tinggi. Jadi kecenderungan dan keterikatan antara cakra Kurama dengan cakra Himawari itu sangat tinggi. Jadi bisa dibilang itu kayak kenapa sana jadi mikirin body kompleks anjir. mekanisme sistemnya di robot body kompleks itu kan simpati ya, afinitas ya, pakai metode simpati ya, kayak sama metode persamaan simpati serta gelombang otak yang sama kayak gitu. Kalau tinggi dan memiliki persamaan gitu, maka mereka akan bisa melakukan bukan gatai, istilahnya kayak ya yang terjadi di anime Body Complex. Kalau kalian nggak tahu anime Body Complex nggak apa-apa, tapi kalau kalian penasaran coba cek aja di YouTube. Anime Body Complex itu anime robot-robotan dan sistemnya aku lumayan cukup menarik perhatian, dan sebenarnya ya model-model kayak gini sih, cerita model-model kayak gini tuh sering banget ada di cerita shonen ya, di anime manga Jepang ya. Jadi nggak usah buka kamus besar bahasa Indonesia, kita udah paham kayak gini. Dan ya berarti kemungkinan di sini bukan identik ya, cakra Kurama sama Himawari itu istilahnya bukan identik, tapi seperti di teori Naruto pada umumnya, ketika Naruto mencoba mengalirkan cakra Kurama ke orang lain ya, di situ Naruto
memang cakra Naruto sama Kurama itu memang afinitasnya nggak setinggi yang dijelasin sama Kurama bersama dengan Himawari ini, tapi afinitas cakranya Naruto untuk bisa menyesuaikan ke cakra orang lain ternyata tinggi. Nah di situ afinitasnya apa? Afinitas itu rasa simpati atau ketertarikan antar orang ya. Kalau di sini ketertarikan antar cakra ya, di sini yang benar-benar bisa klop kayak gitu. Dan kenapa? Nah itu pertanyaannya sekarang adalah kenapa bisa Himawari itu tingkat afinitasnya dengan cakranya Kurama itu bisa tinggi? Kenapa ya? Kira-kira ada yang bisa tahu? Ada yang bisa jawab? Langsung aja tulis di kolom komentar atau di live chat ketika ini video ini premiere ya. Kira-kira kenapa ya? Ya kayak gitu. Jadi ya itu tadi udah pembahasan sama teori yang terjadi di chapter 10 dari Borutonya, dari Saradanya, dari Kawakinya, kemudian yang terakhir dari Himawari sama Kurama. Dan diakhiri dengan pertanyaan kenapa afinitas cakra Himawari bisa setinggi itu dengan cakra Kurama. Dan yang terakhir jelas pertanyaan kenapa itu dijawab dengan perwujudan cakra Kurama yang ada di tubuhnya Himawari itu kayak gini. Jadi ya agak beda ya istilahnya kayak gitu. Bahkan melampaui Naruto sendiri gitu. Berarti kemungkinan ya aku nggak tahu. Bingung. Kayak gitu lah, jelas identik banget sampai ya entahlah aku bingung. Ya jelas ya, kita lihat perkembangan ceritanya ke depan. Dan sekarang sesi terakhir nih, yaitu tentang teori atau prediksi chapter berikutnya. Yang jelas chapter 11 yang rilis di bulan Juni, ya kemungkinan tanggal 20 juga, itu menunjukkan pertarungan yang mengejutkan bagi para fans, yaitu antara Himawari yang bekerja sama dengan Kurama dengan Jura. Jadi ya pertarungan Himawari melawan Jura ya. Himawari bersama Kurama melawan Jura. Dan pasti tim 10 juga kaget kayak si Kadai, Chocho, terus Inojin. Enggak tahu tapi Inojin bisa selamat apa enggak. Yang jelas mungkin aja bisa selamat. Mungkin aja Himawari bisa menyelamatkan si Inojin dengan mengangkatnya dari tusukan itu tadi atau memotong tusukan itu tadi. Terus nggak tahu cara nyembuhnya gimana. Nggak mungkin di sini Himawari nggak mungkin bisa membuat jurus penyembuhan kayak Naruto bersama Kurama saat itu. Kayaknya nggak mungkin deh. Atau kalau mungkin itu terlalu luar biasa banget plot twistnya, jadi terlalu terburu-buru aja gitu. Ya mungkin aja Inojin bisa selamat gitu, tapi nggak langsung diselamatin sama Himawarinya. Terus kalaupun terjadi pertarungan melawan Jura, apakah Himawari bisa menang? Kemungkinan bisa, tapi sepertinya untuk chapter 11 nggak langsung benar-benar menang dan Jura nggak langsung benar-benar kalah. Pasti di situ ada ya Kawaki, yang jelas Kawaki kan langsung menuju ke tempatnya Himawari, tapi pasti Kawaki pun terkejut karena wujud dari Himawari kenapa bisa seperti ini, pasti juga terkejut kayak gitu. Dan perwujudan Himawari seperti ini apakah akan menggoncang adiknya Eida, karena adiknya Eida itu sempat kaget ya pertama kali ketemu Himawari, kayak lu siapa kok kayaknya ini orang mengerikan kayak gitu, padahal Himawari nggak tahu apa-apa kayak gitu. Jadi ya kita fokus apa yang terjadi di chapter 11. Kemungkinan ya 1 lawan 1 antara Himawari melawan Jura, kemudian antara menang atau enggaknya kemungkinan bisa menang, tapi sepertinya pertarungannya bakalan kepotong. Jadi mungkin Jura nggak jadi menculik Himawari atau memakan Himawari. Kemudian kayaknya yang di bayanganku masih itu doang sih. Soalnya masih banyak faktor. Tuh Blue Vortex Boruto di sini ketika ingin mencapai tujuan itu nggak langsung on point ya. Jadi meskipun ceritanya di sini langsung on point ngasih wah ini loh plot armor, plot twist kayak gitu, tapi secara alur cerita pasti tiba-tiba ada hambatan, halangan, ada yang menghentikan kayak gitu. Jadi ya kalau menurut sana yang jelas untuk chapter 11 Himawari melawan Jura.
Dan apakah bakalan dibantu? Mungkin Kawaki bisa bantu, tapi dengan kondisi Himawari yang seperti ini pasti bakalan shock. Dan apakah setelah pertarungan yang terhentikan itu Himawari akan kembali normal? Bisa kembali normal, tapi kayaknya pingsan lagi deh, dia cewek pertama kali kayak gini sama Kurama gitu. Dan ya, untuk yang terakhir adalah ternyata Kurama lebih suka dirawat oleh seorang cewek. Yaudah, itu aja dari sana. Yang terakhir itu abaikan lah. Oke, itu aja dari sana untuk reaction, pembahasan, teori-teori sama prediksi dari manga Boruto to Blue Vortex chapter 10. Dan sampai jumpa di reaction manga Boruto to Blue Vortex chapter 11 ya. Terima kasih udah menonton videonya sama-sama, udah like, udah subscribe, dan ya di sini pada Himawari Sarada New Gen terkuat New Gen. Aduh, ini yang komen-komen orang baru semua guys, orang dari Boruto guys, sana kan orang dari Naruto ya. Jadi ya nggak usah dibahas komennya. Jadi ya itu aja dari sana. Terima kasih yang udah nonton, udah subscribe, dan sampai jumpa di reaction Boruto to Blue Vortex chapter 11 yang akan rilis tanggal 20 Juni 2024. See you, bye bye. Terima kasih semuanya. Sekali sama tes. Selalu jaga kesehatannya semuanya ya. Sana close ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.